Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah merupakan kewajiban yang harus kita jaga, kita amalkan di dalam hidup ini. Maka seyogyanya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu dan senantiasa beriman dan bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari setiap ibadah yang kita laksanakan dan di setiap ketakwaan dan keimanan kita kepadanya akan memberikan kita ketenangan di dalam hidup ini, yang ketenangan itu semata-mata hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jamaah sekalian, pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, khatib ingin menyampaikan beberapa wasiat yang insyaallah mudah-mudahan ini memiliki nilai faedah manfaat bagi kita semuanya. Dalam hidup ini, kewajiban yang tidak boleh kita abaikan adalah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Karena sholat itu dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang senantiasa menegakkan, mendirikan salat, maka dia telah menegakkan nilai-nilai yang ada di dalam agama Islam. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia itu sama artinya telah meruntuhkan fondasi ibadah yang Allah perintahkan kepadanya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surat Maryam ayat 59 sampai dengan ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalaqa min ba'dihim
khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa 'amila shalihan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang artinya kurang lebih demikian, wa khalaqa min ba'dihim, maka akan datang pengganti sesudah mereka, yaitu generasi manusia yang Allah katakan adha'us salat, yang penggantinya ini justru adalah manusia-manusia yang justru meninggalkan salat, wattaba'us syahawat, justru mereka meninggalkan salat dan mengikuti atau mengerjakan daripada syahwat mereka. Fasawfa yalqawna ghayya, manusia-manusia yang demikian ini Allah katakan kelak mereka akan mendapati kerugian di dalam hidup mereka. Illa man taba wa amana wa 'amila shalihan, kecuali sebelum akhir hayat mereka kemudian bertaubat kepada Allah untuk menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang taat kepada Allah, beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menghapus dari segala macam dosanya. Jamaah sekalian, yang menarik di dalam ayat-ayat Allah ini, ketika ada kalimat manusia yang kemudian hadir adalah manusia yang setelah sesudah generasi para sahabat, generasi para tabi'in, lalu generasi para tabi'in, lalu muncul ada sekelompok pengganti manusia yang boleh jadi juga ada di dalam kehidupan zaman kita sekarang ini, yaitu mereka yang justru cenderung melalaikan daripada ibadah sholat, meninggalkan sholat dan mengikuti waktu mereka hanya menghabiskan untuk hawa nafsunya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan dengan kalimat laisa ma'na adawha bil kulliyah wa laisa ma'na adawha tarakuha bil kulliyah walakin akharuha min awqatiha. Perhatikan jamaah sekalian, ketika Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini, kita tahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini adalah sahabat Rasul yang sangat intens, sangat kuat pemahaman dinnya dan juga hafalannya, bahkan beberapa hadis juga banyak bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau katakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini yaitu adha'us shalah, orang yang meninggalkan sholat itu bukan semata-mata meninggalkan, bukan semata-mata meninggalkan perbuatannya, tetapi kata Ibnu Abbas termasuk di dalamnya ayat ini adalah orang yang akharuha min awqatiha, orang yang selalu menunda-nunda mengerjakan sholat tidak tepat waktunya. Jadi hati-hati jemaah sekalian, ketika kita biasa mentakhirkan sholat atau menunda-nunda waktu sholat, padahal azan sudah berkumandang, tetapi kita masih berleha-leha, kita masih santai-santai, tidak langsung bersegera mungkin mengambil air wudhu, datang ke masjid melaksanakan sholat. Kata Ibnu Abbas, dia termasuk daripada ayat ini, termasuk orang yang merugi. Dia termasuk daripada kelompok adha'us sholat, orang yang meninggalkan sholat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat pada ayat Allah yang lain, yaitu surat Al-Ma'un, ya, di dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5 Allah menyampaikan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kita insya Allah semua jamaah sekalian paham, pernah hafal ayat ini, bahkan masih hafal. Allah katakan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Allah mengapa mengatakan celaka bagi orang yang sholat? Salah satu orang yang celaka dalam sholatnya itu Allah katakan alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang dalam sholatnya bersenda gurau, bermain-main,
ketika menjelaskan ayat ini, maka kemudian yang dimaksud dengan sahur, orang yang bersenda gurau itu adalah di dalam sebuah tafsir mufassir mengatakan yaitu adalah ghafiluna anha mutawahiluna biha, yaitu orang yang ghafil, yang lalai dan mutawahin, dan meremehkan daripada waktu sholat itu sendiri. Jadi orang yang celaka di dalam dia mengerjakan sholat, tetapi Allah anggap bahwa sholatnya itu sebagai sebuah kecelakaan pada dirinya. Kenapa? Karena dia selalu meremehkan waktu sholat. Dia tidak pernah mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Padahal Rasulullah di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah katakan bahwa ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia, yang paling afdal? Yang pertama Rasulullah mengatakan bahwa as-salatu ala waktiha, salat tepat waktunya. Kita hari ini banyak sekali yang kemudian menganggap bahwa salat itu adalah sesuatu yang sering kali kita nomor sekian kan dibandingkan dengan urusan-urusan yang justru tidak ada uzur syar'inya. Azan sudah berkumandang, tetapi kita masih main HP, kita masih scroll segala macam ya, yang ada di media sosial. Begitu azan sudah selesai, jamaah sholat sudah selesai, kita baru sholat. Jam 1 baru sholat zuhur, jam 2 baru sholat zuhur ya. Isya udah azan, lalu kemudian kita sholatnya jam berapa banyak? Rata-rata begitu banyak sebagian orang yang kemudian mengabaikan tepat waktu sholat itu, akhirnya isyanya sholatnya jam 9. Kadang-kadang kalau kemudian kecapean, padahal udah azan, dia masih berleha-leha, akhirnya ketiduran. Begitu ketiduran, sholatnya lewat. Ini sesuatu yang fundamental jamaah sekalian. Karena ini sesuatu yang kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, beliau katakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati bin amalihi as-salat. Wa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in naqasat faqad khaba wa khasara. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan bahwa amal ibadah kita yang nanti di hadapan Allah pada hari akhir kelak nanti, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah ibadah sholat kita. Kalau saat itu begitu Allah lihat, Allah nilai dari nilai kualitas ibadah sholat kita selama kita hidup di dunia ini, kata Rasulullah, fa in sholahat faqad aflaha wa anja. Kalau sholatnya benar, dia tepat waktu, mengerjakannya sesuai dengan sunnah Rasul, dengan ajaran yang ada dalam Quran dan hadis. Lalu kemudian kalau dia benar mengerjakannya, maka wa anjaha, maka dia akan mencapai suatu kesuksesan dan kemenangan. Artinya dia dinyatakan oleh Allah lulus. Tetapi wa in naqasat, tapi ternyata kalau misalnya begitu Allah nilai nanti di yaumil akhir kelak nanti, di padang mahsyar Allah hisab, ternyata ibadah sholat kita masih kurang. Yang kurang apa? Yang kurang bukan rokaatnya, yang kurang adalah karena ketidakdisiplinan kita menegakkan sholat tepat pada waktunya. Itu juga menjadi sebuah pengurangan di hadapan Allah. Kalau kurang, kata Rasulullah apa? Wa qad khaba wa khasara, maka dia termasuk orang yang merugi. Kalau sudah merugi demikian, sudah jelas kita paham kemana arahnya kalau orang yang merugi dalam amalnya. Nah, jadi jamaah sekalian, ini satu, bahwa sholat itu harus kita kerjakan tepat pada waktunya. Bahkan kalau kita buka kitab judulnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, beliau memasukkan salah satu dari dosa besar itu adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Bahkan di dalam sebuah hadis yang lain Rasul mengatakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kufur, telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, apakah kemudian jamaah sekalian, sholat itu cukup dengan sekedar mengerjakannya, tetapi kemudian kita mengabaikan satu fadail atau fadilah daripada sholat berjamaah? Ada sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam ayat 42 sampai dengan 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yukshafu an zaki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ini ayat yang 42 jamaah sekalian. Allah mengatakan pada hari di mana betis-betis manusia itu kemudian disingkapkan oleh Allah, dipaksa untuk sujud oleh Allah saat itu. Pada hari di mana, hari yang dimaksud ini adalah hari yaumul akhir. Nanti kita orang-orang semua ini hamba Allah dipaksa oleh Allah untuk sujud dengan disingkapkan betis kita, ya. Lalu kemudian wa yud'auna ila sujud, diserukan oleh Allah, wahai kalian manusia sujud. Fala yastati'un, ternyata mereka tidak bisa. Kenapa? Karena ketika hidup di dunia ini mereka tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Dan pada ayat selanjutnya, ayat yang ke-43, Allah katakan khasyi'atan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Ya. Artinya bahwa di sini khasyi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Mata mereka begitu kaget, terkejut dengan segala apa yang mereka saksikan pada hari akhir kelak itu. Hal yang demikian ini Allah timpakan kepada mereka. Kenapa? Karena wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Karena apa? Karena mereka ketika di dunia Allah sudah perintahkan, wahai manusia sujud sama Allah, sholat. Ternyata mereka nggak mau sholat. Padahal wahum salimun, kata Allah. Padahal ketika itu dalam hidupnya di dunianya mereka dalam keadaan selamat, sehat, walafiat. Waktunya ada, badannya sehat, pikirannya sehat, tapi sholatnya malas. Hati-hati, mungkin di dunia tidak akan Allah langsung berikan azabnya, tapi begitu di akhirat, dalam surat Al-Qalam ayat 42-43 ini menjadi satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita harus sholat berjamaah, jamaah sekalian? Sholat 5 waktu itu kewajibannya laki-laki itu sholat berjamaah di mana? Di masjid. Kenapa harus sholat berjamaah di masjid? Karena sholat jamaah itu pahalanya 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Yang kedua jamaah sekalian, ada seorang laki-laki buta. Ini satu riwayat hadis Rasulullah mengatakan ada satu laki-laki buta yang kemudian dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, aku nggak punya penuntun, nggak punya orang yang nuntun saya untuk bisa jalan ke masjid. Kemudian dia minta kepada Rasulullah ayyakhusalahu ayyusalliya fi baitihi, supaya Rasulullah kasih rukhsah, kasih keringanan, supaya Rasulullah ngasih keringanan dia untuk bisa melaksanakan sholatnya di rumah, nggak di masjid. Lalu farakhasalahu, ya Rasulullah, dia minta Rasulullah kasih keringanannya. Tetapi seiring dengan itu nggak lama kemudian berkumandang azan. Falamma walla da'ahu faqala, begitu kumandang azan Rasulullah bertanya, bilang kepada orang yang buta ini, hal tasma'un nida bis salat, apa kamu mendengar panggilan salat? Kata orang buta, na'am. Iya Rasulullah. Fa'ajib, maka jawab. Apa maksudnya? Kata Rasulullah, datang ke masjid. Jadi jamaah sekalian, bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah mengatakan begini, man sami'an munadi bis salat falam yamna'hum minit taba'i uzrun. Barang siapa yang telinganya mendengar azan, ya muazzin azan, Allahu Akbar, telinganya mendengar dan tidak ada satupun yang menghalangi dirinya untuk menjawab azan itu,
menggerakkan dirinya ke sholat kecuali ada uzur syar'i. Tidak ada uzur syar'i sekalipun, maka kemudian ada orang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, yang dimaksud uzur syar'inya itu apa? Ingat, uzur syar'inya itu kata Rasulullah yaitu khaufun aw maradun. Kalau dia takut, kalau dia sakit, itu uzur syar'i. Kalau di luar daripada itu dia sehat walafiat, dia udah dengar azan, lalu Rasul mengatakan kalau tanpa uzur syar'i lam tuqbala minhu sholatul lati shalla. Allah tidak akan menerima sholatnya yang dia laksanakan. Apa yang dimaksud? Yang dia laksanakan di rumahnya. Jadi jamaah sekalian, kalau kita rumah, kita dengar azan di masjid, lalu kemudian kita telinganya dengar, lalu kita nggak segera mungkin ke masjid, nggak ada uzur syar'i, kita sehat walafiat, ujung-ujungnya kita sholatnya di rumah, kata Rasulullah apa? Allah tidak akan menerima sholatnya yang dia laksanakan di rumah. Ini hadis-hadis sahih ya jamaah sekalian. Bahkan dalam hadis lain Rasul mengatakan la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidaklah sholat orang yang tetangga rumahnya bertetanggaan dengan masjid kecuali sholatnya di masjid. Maksudnya apa? Sholatnya harus berjamaah. Wahai laki-laki, laki-laki itu kewajiban sholatnya di masjid. Maka Rasul mengatakan tidaklah sholat orang yang rumahnya tetanggaan dengan masjid kecuali sholatnya di masjid. Artinya kalau dia tetap sholat di rumah, boleh jadi sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya memang sempurna, artinya sempurna, rakaatnya dia laksanakan sesuai dengan aturan, dia berwudu dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia meninggalkan jamaah, itu artinya dia tidak mau melaksanakan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya jamaah sekalian, mari kita perbaiki ibadah sholat kita. Mari kita perbaiki amal ibadah kita semua, terutama ibadah sholat yang Allah wajibkan kepada kita. Rasulullah SAW yang perlu jamaah ketahui, sehari, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW dalam sehari semalam beliau melaksanakan sholat jumlahnya berapa? 40 rakaat. Rasulullah maksum, Rasulullah sudah dijamin surga, Rasulullah diampuni dosanya. Kalau mau Rasulullah nggak sholat pun tetap masuk surga. Kalau mau Rasulullah nggak melaksanakan sholat sunnah pun Rasulullah tetap masuk surga. Tetapi Rasulullah sehari semalam 40 rakaat beliau sholat. 17 rakaat sholat 5 waktu, 12 rakaat sholat sunnah rawatib, 11 rakaat sholat qiyamul lail. Itu Rasulullah. Kita bukan Rasul, bukan Nabi, tidak maksum. Berapa sehari semalam berjumlah rakaat yang kita laksanakan? Berapa waktu 5 waktu sholat yang kita laksanakan berjamaah di masjid? Nah, ini sesuatu hal yang harus kita perbaiki jamaah sekalian. Kalau kita mau memperbaiki hidup kita, memperbaiki ruhaniah kita, maka langkah awalnya adalah penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan sholat. Mulai hari ini mari kita perbaiki. Ketika ada azan berkumandang tanpa uzur syar'i, segeralah kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Semoga bermanfaat jemaah sekalian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfirullaha wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memudahkan diri kita, Allah memberikan hidayah kepada kita semua agar kita mau dan bisa melaksanakan perintah Allah dalam hidup ini dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Fastaghfirullah wa lakum wa qimis shalah.